Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Wahyudi. Teman-teman sudah pernah tahu belum asuransi yang menggabungkan antara perlindungan dan juga investasi? Sudah belum? Nah, kalau belum, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu adalah BeLife Plan Multi Protection, yaitu merupakan salah satu produk dari BNI Life yang berjenis asuransi yaitu unit link reguler. Nah, apa sih yang dimaksud dengan unit link? Kemarin kita sudah membahas mengenai unit link, yaitu adalah produk asuransi yang menggabungkan perlindungan dan juga investasi, gitu ya. Kemudian pada BLPM ini atau BNI Life Plan Multi Protection adalah asuransi yang menggabungkan investasi yang memiliki masa asuransi yaitu 99 sampai 99 tahun. Nah, kemudian untuk masa pembayaran premi juga sama yaitu 99 tahun. Nah, apa saja manfaat dan juga um, spesifikasi mengenai asuransi ini? Nah, untuk manfaatnya sendiri ada yang namanya adalah manfaat hidup dan juga manfaat tutup usia. Kalau untuk manfaat hidup, nasabah akan mendapatkan yang namanya nilai investasi dari dana pengembangan investasi dari BLPM sendiri. Nah, berbeda dengan manfaat tutup usia. Kalau untuk manfaat tutup usia akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama adalah mendapatkan santunan berupa uang pertanggungan atau yang diwujudkan dalam uang warisan yang diberikan oleh atau diberikan kepada ahli waris. Kemudian yang kedua adalah nilai investasi yang telah dikumpulkan selama mengikuti asuransi BLPM ini. Menurut jenisnya, nasabah dalam uh, klasifikasi untuk memilih investasi itu ada tiga. Yang pertama adalah agresif, yang kedua adalah moderat, yang ketiga adalah konservatif. Kemudian apabila nasabah bertipe agresif itu dapat disarankan ataupun ya diberikan saran untuk memilih yang namanya equity fund. Kemudian kalau untuk yang moderat ataupun dia berhati-hati dalam mencari keuntungan tapi menginginkan keuntungan, itu disarankan untuk memilih jenis investasi balance fund atau fixed income fund. Kemudian yang ketiga adalah konservatif. Jadi sangat tidak menginginkan keuntungan dan juga tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko, maka disarankan untuk mengambil money market fund atau pasar uang. Nah, dalam BLPM BNI Life ini terdapat dua kriteria premi. Yang pertama adalah premi berkala, yang kedua adalah premi top up sekaligus. Premi berkala itu ada dua jenis, yaitu adalah premi dasar yang akan membentuk dana asuransi. Kemudian yang kedua adalah premi top up berkala atau TUB yang akan membentuk dana investasi. Nah, untuk premi tersebut atau setoran premi tersebut, nasabah minimal dapat menyetorkan 3,6 juta untuk satu kali premi. Nah, rinciannya bagaimana? Rinciannya adalah untuk premi dasar itu minimal adalah 2,4 juta per tahun. Jadi per bulannya dapat dikatakan 200.000 minimal untuk pembentukan PD atau premi dasar yang akan membentuk UP atau uang pertanggungan. Kemudian yang 1,2 juta itu masuk pada TUB atau top up berkala yang akan membentuk namanya dana investasi yang akan diinvestasikan gitu. Nah, bagaimana cara menghitung uang pertanggungan? Cara menghitung uang pertanggungan itu adalah premi dasar per tahun dikalikan dengan rate usia.
Jadi setiap usia itu memiliki uh, rate berbeda-beda atau maksimum uang pertanggungan berbeda-beda. Contohnya, kalau umur 6 bulan sampai umur 20 tahun akan mendapat 200 kali premi dasar tahunan. Dan berbeda juga, semakin tinggi usianya ataupun semakin banyak usianya, maka semakin sedikit perkalian untuk premi dasar tahunan yang akan membentuk uang pertanggungan. BLPM BNI Life sendiri itu memiliki beberapa biaya awal atau akuisisi yang terbagi menjadi beberapa. Di antaranya adalah premi dasar itu akan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah biaya akuisisi, yang kedua adalah premi investasi. Nah, untuk di tahun pertama itu ada 90% biaya akuisisi, 50% biaya akuisisi di tahun kedua, tahun ketiga 30%, tahun keempat 20%, tahun kelima 15%, dan tahun keenam 0%. Nah, kemudian hal ini akan membentuk 100% ketika uh, sisa dari 100% itu akan menjadi membentuk premi yang namanya premi investasi. Nah, kemudian pada TUB atau top up berkala juga terbagi menjadi dua biaya yang disebut biaya awal. Yang disebut pertama adalah biaya investasi sejumlah 97,65% yang dikalikan dengan TUB per tahun. Kemudian 2,35% yang dikalikan dengan TUB per tahun menjadi biaya akuisisi. Nah, untuk tadi itu adalah kita sudah membahas mengenai beberapa rincian yang namanya premi. Terdapat premi yang namanya top up sekaligus, yaitu penyetoran pembayaran top up memberikan dana sekaligus untuk menambah nilai investasi, yang yaitu dengan spesifikasi dapat dilakukan di hari kerja kapanpun, kemudian minimum top up sekaligus itu 1 juta, kemudian tidak dipengaruhi oleh UP atau tidak mempengaruhi oleh UP, kemudian biaya alokasi 2,35% dan biaya administrasi 50.000 diambil dari unit. Kemudian bagaimana ketentuan COP atau cooling off period dan juga grace period apabila nasabah ingin membatalkan ataupun apabila nasabah ingin mengajukan cuti pembayaran premi. Yang pertama adalah cooling off period. Jadi di dalam BLPM sendiri itu ada COP selama 14 hari kerja sejak polis issued atau diterima oleh nasabah. Kemudian COP itu apa? COP itu adalah masa dimana untuk mempelajari polis yang telah diterima oleh nasabah. Nah, untuk biaya COP-nya sendiri itu ada Rp100.000 apabila polis dibatalkan pada masa COP. Kemudian grace period. Grace period itu merupakan masa tenggang atau kelonggaran pembayaran premi di mana pertanggungan tetap berlaku. Yaitu masa periodnya adalah 60 hari dengan cara pembayaran semesteran dan tahunan. Seperti itu. Kapan berakhirnya masa pertanggungan? Masa pertanggungan akan berakhir ketika seorang tertanggung itu meninggal dunia. Kemudian apabila pemegang polis sudah tidak dapat membayar polis. Kemudian apabila pemegang polis melakukan cuti sampai akhirnya nilai investasi itu tidak dapat mencukupi untuk membayar sejumlah premi. Kemudian masa asuransinya sudah berakhir. Kemudian pemegang polis mengakhiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rider atau tambahan asuransi pada BLPM. Nah, untuk rider yang pertama itu bernama Pro Hospital and Surgical Care Plus. Nah, ini merupakan rider pada BLPM Protection yang menambah manfaatnya itu adalah tentang perawatan dan juga pembedahan di rumah sakit dalam bentuk. Nah, untuk pengembaliannya itu dalam bentuk reimbursement atau cashless. Nah, untuk tipe produknya sendiri, ini merupakan produk kesehatan yang memiliki masa pertanggungan itu 1 tahun dan dapat diulang ketika ulang tahun polis sampai umur 80 tahun. Nah, kemudian masa pembayaran premi itu mengikuti masa pembayaran asuransi dasar.
sampai dengan tertanggung berusia 80 tahun. Kemudian cara pembayarannya itu adalah dengan melakukan pengurangan pada unit penyertaan yang dibentuk pada pembayaran premi. Jadi dikurangkan pada nilai investasi. Nah, untuk usia masuk tertanggung sendiri, untuk usia masuk tertanggung itu 3 sampai 65 tahun. Kemudian batas maksimal usia yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah 80 tahun. Dan untuk pemegang polisnya sendiri itu minimum berusia 18 tahun dan maksimal 99 tahun pada tanggal mulai polis berlaku. Untuk usia tertanggung itu adalah 18 sampai 65 tahun. Nah, manfaatnya apa aja ketika melaksanakan perawatan di rumah sakit? Di antaranya adalah biaya kamar ICU dan ICCU, kemudian kunjungan dokter yang merawat, kunjungan dokter spesialis, sampai biaya ambulan, biaya kemoterapi, dialisa, dan juga biaya fisioterapi dan lain-lainnya. Nah, ketika polis sudah terbit, maka akan ada namanya masa tunggu, di mana masa tunggu ini merupakan masa berlakunya asuransi tersebut. Nah, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tidak ada masa tunggu untuk kasus kecelakaan. Yang kedua adalah adanya masa tunggu selama 30 hari untuk sakit biasa. Kemudian yang ketiga adalah masa tunggu 12 bulan untuk penyakit yang pre-existing. Baiklah, asuransi yang kedua ataupun rider asuransi yang kedua itu adalah Pro Illness Care Plus. Nah, Pro Illness Care Plus ini hampir sama dengan Hospital and Surgery Plus, di mana bergerak dalam bidang kesehatan atau rider critical illness atau kesehatan perawatan kepada penyakit-penyakit yang sudah ganas atau sudah parah seperti itu. Nah, untuk masa pertanggungan sendiri 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai tertanggung itu berusia 99 tahun. Kemudian usia masuk itu 3 sampai 65 tahun. Dan masa pembayaran premi itu mengikuti premi dasar. Kemudian cara pembayaran premi itu dapat melalui potongan pada nilai investasi. Nah, kalau untuk Pro Illness Care Plus ini apa yang ditanggung? Yang ditanggung adalah sejumlah 117 penyakit ganas atau penyakit-penyakit yang mematikan. Apa aja yang ditanggung? Mulai dari tahap awal, diagnosis awal dokter, kemudian tahap awal, tahap akhir, kemudian sampai tahap lanjutan.